Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai algoritma penjadwalan CPU beserta cara pengerjaan soalnya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Rena Mulyani, NPM 19 106311701119. Perkenalkan, nama saya Anggi Nurul Fitriani Azahra dengan NPM 19 1063111765. Perkenalkan, nama saya Adi Duo Jiwo Saputro dengan nomor MTM 19 1063111760 dan saya anggota dari kelompok 1. Algoritma penjadwalan CPU yang akan dibahas pertama kali adalah algoritma first come first serve atau FCFS. Algoritma FCFS ini merupakan algoritma yang paling sederhana dengan skema proses yang meminta CPU mendapat prioritas. Nah, implementasi dari FCFS ini dapat diatasi dengan pivot queue. Proses yang datang pertama akan dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah burst time-nya itu panjang atau pendek. Langsung saja ke proses penyelesaian soal. Di sini sudah terdapat soal, yaitu ada 5 proses dengan burst time dan arrival time yang sudah ditentukan. Kita langsung saja, pada detik ke-0, proses P1 ini datang dengan burst time 8. Karena hanya 1, maka P1 ini akan langsung dieksekusi. Lalu pada detik kedua, proses P2 datang dengan burst time 10. Lalu pada detik keempat, proses P3 datang. Pada detik kelima, proses P4 datang. Dan pada detik ke-7, proses P5 datang. Nah, karena P1 ini burst time-nya adalah 8, maka ketika pada detik ke-8, proses P1 selesai dieksekusi, yang selanjutnya akan dieksekusi adalah proses P2 yang memang sudah ada di antrian. Maka proses P2 akan dieksekusi dengan burst time 10, maka proses P2 akan dieksekusi hingga detik ke-18. Nah, karena proses P2 selesai, maka antrian yang ada yaitu proses P3, P4, dan P5. Maka P3 akan dieksekusi hingga detik ke-24. Dan antrian yang tersisa yaitu ada proses P4 dan proses P5. Maka proses P4 yang akan dieksekusi terlebih dahulu hingga detik ke-26. Dan yang terakhir, ketika P4 selesai, maka proses P5 akan dieksekusi dengan burst time 3 sampai dengan detik ke-29. Nah, sekarang kita hitung waktu tunggu dari masing-masing proses. Proses P1, waktu tunggunya adalah 0 karena ketika datang langsung dieksekusi. Proses P2, waktu tunggunya adalah 6 karena P2 dieksekusi pada detik ke-8 dan datang pada detik ke-2. Sehingga 8 dikurangi 2 hasilnya adalah 6. Lalu proses P3, waktu tunggunya adalah 14 karena proses P3 dieksekusi pada detik ke-18 dan datang pada detik ke-4. Sehingga 18 dikurangi 4 hasilnya adalah 14. Selanjutnya proses P4, waktu tunggunya adalah 19 karena dieksekusi pada detik ke-24 dan datang pada detik ke-5. Dan yang terakhir, proses P5, waktu tunggunya adalah 19 karena dieksekusi pada detik ke-26 dan datang pada detik ke-7. Sehingga 26 dikurangi 7 hasilnya adalah 19. Nah, untuk selanjutnya adalah kita hitung rata-rata waktu tunggunya dengan kita jumlahkan total dari
masing-masing waktu tunggu tadi yang sudah dihitung dan dibagi dengan 5 karena terdapat 5 proses. Maka 58 dibagi 5 hasilnya adalah 11,6 satuan waktu. Algoritma selanjutnya adalah algoritma shortest job first atau SJF non-preemptive. Nah, algoritma SJF ini berkaitan dengan waktu dari setiap proses, yang mana ketika CPU bebas, maka proses yang mempunyai burst time terpendek yang akan mendapat prioritas untuk diselesaikan. Dalam algoritma ini terdapat dua skema yang dapat digunakan ketika ada dua proses atau lebih yang memiliki waktu yang sama. Yang akan dibahas adalah SJF non-preemptive, yang mana dalam skema ini, jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka burst time yang kecil dan pendek yang akan dilayani lebih dulu. Langsung saja ke cara menjawab soalnya. Dengan soal yang sama kayak tadi, di detik ke-0, proses P1 datang dengan burst time 8, dan langsung dieksekusi. Selanjutnya, pada detik kedua, proses P2 datang dengan burst time 10, lalu pada detik keempat, proses P3 datang dengan burst time 6, detik kelima proses P4 datang, dan pada detik ke-7 proses P5 datang. Nah, ketika di detik ke-8 P1 selesai dieksekusi, maka di dalam antrian terdapat proses P2 dengan burst time 10, P3 dengan burst time 6, P4 dengan burst time 2, dan P5 dengan burst time 3. Nah, dari semua proses yang ada di antrian ini, proses dengan burst time paling kecil adalah proses P4, sehingga yang akan dieksekusi selanjutnya adalah proses P4. P4 akan dieksekusi hingga detik ke-10. Nah, pada detik ke-10, proses yang ada dalam antrian adalah proses P2 dengan burst time 10, P3 dengan burst time 6, dan P5 dengan burst time 3. Karena yang paling kecil burst time-nya adalah P5, maka yang akan selanjutnya dieksekusi adalah proses P5. Dieksekusi sampai dengan detik ke-13. Nah, ketika P5 selesai, maka proses yang ada di antrian adalah proses P2 dengan burst time 10 dan P3 dengan burst time 6. Karena yang paling kecil burst time-nya itu P3, maka yang akan dieksekusi selanjutnya adalah proses P3 dengan burst time 6. Dan dieksekusi sampai dengan detik ke-19. Nah, yang terakhir dieksekusi adalah proses P2 dengan burst time 10, yang mana P2 ini yang memiliki burst time terpanjang dari seluruh proses yang ada, dan dieksekusi sampai dengan detik ke-29. Selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggu dari masing-masing proses. Dengan P1 waktu tunggunya itu adalah 0 karena ketika datang langsung dieksekusi. Lalu P2 waktu tunggunya adalah 17 karena P2 dieksekusi pada detik ke-19 dan datang pada detik kedua, sehingga 19 dikurangi 2 adalah 17. Lalu proses P3 waktu tunggunya adalah 9 karena P3 dieksekusi pada detik ke-13 dan datang pada detik ke-4, sehingga 13 dikurangi 4 hasilnya adalah 9. Selanjutnya proses P4 waktu tunggunya adalah 3 karena P4 dieksekusi pada detik ke-8 dan datang pada detik ke-5, sehingga 8 dikurangi 5 hasilnya adalah 3. Yang terakhir adalah proses P5 dengan waktu tunggu yaitu 3 detik karena P5 dieksekusi pada detik ke-10 dan datangnya itu pada detik ke-7, sehingga 10 dikurangi 7 hasilnya adalah 3. Selanjutnya, rata-rata waktu tunggu dari seluruh proses yang ada ini adalah 6,4 satuan waktu
yang diperoleh dari hasil seluruh waktu tunggu setiap proses dibagi dengan 5, yaitu 32 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 6,4 satuan waktu. Selanjutnya adalah algoritma shortest job first atau SJF primitif. Pada skema algoritma ini, jika proses sedang dikerjakan, lalu ada proses lain yang datang dengan baris time yang lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan terlebih dahulu dan sisa proses tadi akan dikembalikan ke ready queue. Nah, skema ini juga disebut dengan short remaining time first atau SRTF. Kita langsung saja ke cara pengerjaan soalnya. Dengan soal yang sama seperti tadi, di detik ke-0, P1 datang dengan baris time 8 dan langsung dieksekusi. Nah, pada detik kedua, proses P2 datang dengan baris time 10 dan maka yang ada di antrian adalah proses P2 dengan baris time 10 dan P1 dengan baris time 6. Karena P1 memiliki baris time yang lebih kecil, maka P1 akan tetap dijalankan hingga ke detik keempat, di mana proses P3 datang dengan baris time 6, lalu P1 dengan baris time-nya sisanya 4, dan P2 dengan baris time 10. Karena P1 lagi-lagi memiliki baris time paling kecil, maka P1 akan kembali dieksekusi hingga detik kelima, proses P4 datang dengan baris time 2, dan yang ada di antrian yaitu proses P3 dengan baris time 6, P1 dengan sisa baris time-nya 3, dan P2 dengan baris time 10. Ketika P4 selesai dieksekusi hingga detik ke-7, proses P5 datang dengan baris time 3, lalu yang ada di antrian adalah P3 dengan baris time 6, P1 dengan baris time 3, dan P2 dengan baris time 10. Nah, karena dalam antrian ini kan ada dua proses yang memiliki baris time yang sama. Namun, karena proses P1 datang lebih dulu, maka P1 lah yang akan dieksekusi. Maka P1 akan dieksekusi hingga detik ke-10, dan yang ada di antrian adalah P5, P3, dan P2. Nah, yang akan dieksekusi selanjutnya adalah P5 dengan baris time 3. P5 dieksekusi sampai dengan detik ke-13. Selanjutnya yang akan dieksekusi adalah proses P3 dengan baris time 6, dieksekusi sampai dengan detik ke-19, dan yang terakhir dieksekusi adalah proses P2 dengan baris time 10, yang mana merupakan proses dengan baris time terpanjang. Maka P2 ini dieksekusi sampai dengan detik ke-29. Nah, selanjutnya adalah menghitung waktu tunggu dari tiap-tiap proses. Maka diperoleh P1, waktu tunggunya adalah 2, karena P1 terakhir kali dieksekusi adalah di detik ke-7, dan sebelumnya P1 sudah pernah dieksekusi hingga detik ke-5, yang mana berarti dieksekusi selama 5 detik, sehingga 7 dikurangi 5 hasilnya adalah 2. Kemudian P2 memiliki waktu tunggu sebanyak 17 detik karena P2 dieksekusi pada detik ke-19, dan P2 ini datang di detik kedua. Dan P2 ini belum pernah dieksekusi sebelumnya, maka 19 dikurangi 2 hasilnya adalah 17. Selanjutnya adalah P3 memiliki waktu tunggu 9 karena P3 dieksekusi pada detik ke-13, dan P3 ini datangnya di detik ke-4 dan belum pernah dieksekusi sebelum detik ke-13, sehingga
13 dikurangi 4 hasilnya adalah 9. Selanjutnya adalah proses P4 yang memiliki waktu tunggu 0 karena P4 ini datang di detik kelima dan langsung dieksekusi pada detik yang sama sehingga waktu tunggunya adalah 0. Yang terakhir adalah proses P5 yang memiliki waktu tunggu 3 karena P5 dieksekusi pada detik ke-10 dan datangnya itu pada detik ke-7. Sehingga 10 dikurangi 7 hasilnya adalah 3. Selanjutnya rata-rata waktu tunggunya. Nah, hasil dari waktu tunggu dari setiap proses adalah 31, lalu dibagi dengan 5, hasilnya adalah 6,2 satuan waktu. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah priority scheduling non-preemptive. Priority scheduling non-preemptive ini yaitu prioritas yang dapat diasosiasikan masing-masing proses dan CPU dialokasikan untuk proses dengan prioritas tertinggi. Setiap proses akan memiliki prioritas dengan integer kecil adalah prioritas tertinggi. Nah, priority scheduling non-preemptive ini yaitu skema ini akan melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Jika prioritas sama maka dilakukan dengan FCFS, yaitu yang dahulu datang akan didahulukan gitu. Jadi di priority scheduling non-preemptive ini itu siapa yang paling memiliki prioritas tertinggi maka dia akan didahulukan, kemudian akan diikuti oleh prioritas-prioritas selanjutnya gitu. Seperti yang dilihat di sana ada sebuah data atau tabel seperti tabel yang di atas yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu ada P1 dengan arrival time 0 dan burst time 8, terus periodenya 2, ada P2, ada P3 dan seterusnya. P1 akan dijalankan terlebih dahulu karena dia datang di detik ke-0. Kemudian di detik kedua P2 datang dengan burst time 10 gitu. Sedangkan P1 sudah jalan 2 detik. Maka sisa burst time BT P1 yaitu 6 gitu kan. Karena P2 memiliki priority 1, maka dia dijalankan terlebih dahulu. Dan P1 akan masuk ke dalam antrian. Setelah itu di detik keempat P3 datang dengan BT-nya yaitu 6. P2 telah jalan karena detik keempat dia telah jalan 2 kali. Maka burst time yang tersisa dia 8. Tetapi dia tetap dijalankan. Kenapa? Karena dia memiliki priority 1 gitu. Priority pertama gitu. Nah, kemudian di detik 1 detik selanjutnya P4 datang dengan burst time 2 gitu kan. Dia memiliki priority 1. Kenapa dia nggak dijalankan? Karena seperti yang dijelaskan di atas tadi, untuk priority scheduling non-preemptive, ketika prioritinya sama, yang dijalankan adalah yang terlebih dahulu datang. Karena P4 ini prioritinya 1 sama dengan P2, tetapi yang terlebih dahulu datang adalah P2, maka yang dijalankan adalah P2 gitu. P2 tetap jalan dan dalam antrian yaitu ada P1, P3 dan P4. Dan kemudian di detik ke-7 P5 datang dengan BT-nya 3. Tetapi prioritinya 2. Maka yang tetap akan dijalankan adalah P2. Kemudian P2 jalan 5 detik karena setelah semuanya datang ini dia menghabiskan selama 5 detik gitu. Yaitu dia datang ke detik 2, terus ada datang lagi ke detik 4, ke detik 5, itu kan sudah 3 detik. Kemudian datang lagi di detik ke-7, maka dia menghabiskan 5 detik. Terus burst time-nya tinggal 5 detik gitu. Kemudian dia selesai di detik berapa? Maka P2 selesai di detik 12. Karena kan sisa 5 sekarang di detik 7 gitu kan. Maka dia datang di detik 12.
Setelah P2 selesai diproses, maka yang selanjutnya diproses adalah P4 gitu. Karena dia memiliki prioritas 1. P4 memiliki BT-nya 2. Maka dia akan selesai di detik ke-14. Nah, di detik 14 yang jalan yaitu adalah P1. Kenapa P1? Ya karena penjelasan tadi. Ketika prioritas scheduling non-imperatif ini memiliki prioritas sama, maka yang didahulukan adalah yang terlebih dahulu datang gitu. Nah, karena P1 adalah yang paling dulu datang, maka dia didahulukan. Karena di atas BT P18, kenapa kok di sini 6? Karena pada proses pertama dia kan sudah jalan 2 kali. Dia sudah jalan 2 detik sebelum P2 datang. Dia ketika sudah jalan 2 detik barulah P2 datang. Gitu. Jadi dia terhenti. Maka BT-nya menjadi 6 gitu. Karena dia jalan di detik ke-14, karena untuk menyelesaikan prosesnya 6 detik, yaitu berarti dia selesai di detik 20. Yang diproses selanjutnya yaitu adalah P3 karena dia datang terlebih dahulu, dan yang antri yaitu P5. Dengan BT P3 yaitu 6, maka yang akan selesai pada detik 26. Di detik 26 P5 akan diproses yang terakhir dan akan selesai pada detik ke-29 gitu. Rata-rata tunggu semuanya ini yaitu adalah dihitung dulu berapa mereka ngantri lah hitungannya. P1 yaitu ada 12 detik. P2 dia datang sampai habis, dia nggak pernah ngantri. Terus ada P3 yaitu ngantri 16 detik. Terus P4 adalah ngantri 7 detik. P5 ngantri selama 19 detik. Nah, rata-rata waktu tunggu mereka dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah data yaitu 12 tambah 0 tambah 16 tambah 7 tambah 19 dibagi 5 yaitu hasilnya 10,8 satuan waktu. Nah, selanjutnya adalah priority scheduling preemptive. Di priority scheduling preemptive ini yaitu skema ini akan melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Jika prioritas sama, maka ditentukan dari burst time BT yang lebih kecil. Next. Datanya sama, langsung saja kita ilustrasikan ya. Di sini P1 datang di detik ke-0. Dia diproses. Kemudian P2 datang pada detik kedua dengan prioritas 1, maka dia akan dijalankan terlebih dahulu. Maka P1 akan masuk ke antrian gitu. Setelah P2 jalan 2 detik, P3 datang yaitu pada detik ke-4. P3 datang dengan priority 2 karena dia lebih kecil dari P2, maka P3 akan di skip, begitulah istilahnya. Dia akan masuk dalam antrian untuk P3. Sedangkan P2 akan tetap jalan karena dia memiliki prioritas 1. Dan yang dalam antrian yaitu ada P1 dan P3. 1 detik kemudian di detik ke-5 ada P4 datang dengan prioritas 1. Nah, di sini P4 itu akan dijalankan terlebih dahulu. Kenapa kok seperti itu? Pertama, dia memiliki prioritas sama dengan P2. Dia memiliki prioritas 1 sama dengan P2. P2 juga memiliki prioritas 1. Tetapi pada P4 dia memiliki burst time atau BT lebih kecil dari P2. Seperti yang di atas tadi kan, skema ini akan diproses jika proses yang sama, jika prioritas yang sama, maka ditentukan oleh burst time yang lebih kecil gitu. Nah, di P4 ini dia memiliki burst time 2 gitu. Sedangkan P2 setelah proses yang dijalankan tadi, dia memiliki burst time yang tinggal 7. Nah, setelah itu 2 detik berikutnya P4 ini habis gitu. Kenapa kok habis? Ya karena dia udah menjalankan semua prosesnya.
Dia cuma membutuhkan 2 detik untuk menyelesaikan prosesnya gitu. Di waktu yang sama P5 datang. Setelah P4 selesai, P5 datang juga gitu secara bersamaan. Maka yang dijalankan adalah P2. Kenapa? Karena di antara yang di sini, di antara di detik ke-7 ini ada P1, P2, P3 dan P5. Yang memiliki priority tinggi adalah P2, yaitu prioritinya 1. Dengan burst time 7 gitu. Setelah itu maka akan diselesaikan proses si P2 ini karena sudah tidak ada lagi gitu proses yang datang gitu. Dia membutuhkan 7 detik untuk menyelesaikan prosesnya gitu, yaitu sisanya di awal tadi. Yaitu berarti karena sekarang detik ke-7 maka dia akan selesai di detik ke-14. Nah selanjutnya diproses yaitu adalah P5. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, ketika semua proses ini memiliki prioritas sama, maka yang dijalankan terlebih dahulu adalah yang memiliki burst time yang lebih kecil. Di sini di detik 14 ini yang memiliki burst time atau BT yang lebih kecil yaitu ada P5, dia memiliki 3, sedangkan P3 memiliki 6 dan P1 memiliki 6. Maka P5 ini akan selesai di detik ke-17 karena dia hanya membutuhkan 3 detik. Nah selanjutnya ketika P5 selesai, maka yang di proses selanjutnya adalah P1. Kenapa? Karena di sini priority mereka sama, 2. Dan burst time mereka atau BT mereka itu sama-sama 6. Terus mana yang akan didahulukan? Yang didahulukan adalah yang datang terlebih dahulu gitu. Nah, karena di sini yang datang terlebih dahulu adalah P1, maka P1 akan didahulukan dengan waktu 6 detik, yaitu akan selesai pada detik ke-23. Di 23 barulah P3 dengan burst time 6 dan P2 diproses dan akan selesai di detik ke-29. Untuk waktu tunggu mereka yaitu ada P1 dia menunggu selama 15 detik, P2 menunggu selama 3 detik, P3 menunggu selama 9 detik, P4 dia tidak menunggu sama sekali, P5 dia menunggu selama 7 detik. Nah untuk rata-rata waktu tunggu mereka yaitu adalah 8,8 satuan waktu. Materi selanjutnya yaitu round robin non-prime time. Jadi, algoritma round robin ini dirancang untuk sistem time sharing. Algoritma ini mirip dengan penjadwalan FCFS, namun preemption ditambahkan untuk switch antar proses. Jadi nantinya setiap proses akan dijalankan secara bergantian. Skema ini digunakan jika setiap proses memiliki arrival time yang sama. Proses dengan skema ini dilakukan berdasarkan time kuantum. Setiap proses nantinya dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Nah, di sini terdapat tabel yang berisi 5 proses dari proses P1 sampai P5 dengan arrival time yang sama yaitu 0. Untuk P1 burst time-nya 8, untuk P2 burst time-nya 10, untuk P3 burst time-nya 6, untuk P4 burst time-nya 2, dan untuk P5 burst time-nya 3. Lalu di sini kita sudah menentukan untuk time kuantumnya yaitu 4. Nah, di sini kita akan memisahkan satuan waktu yang digunakan yaitu detik. Yang pertama pada detik 0 yang merupakan arrival time atau kedatangan dari semua proses yaitu dari proses P1 sampai P5. Nah, di sini yang pertama dijalankan yaitu P1. P1 akan dijalankan sesuai dengan time kuantum yang telah ditentukan yaitu 4. P1 dengan burst time 8 akan dijalankan selama 4 detik sampai detik keempat. Pada detik keempat, burst time P1 berubah dari 8 menjadi 4 karena P1 sudah berjalan selama 4 detik. Selanjutnya pada detik keempat, P2 dengan burst time 10 akan dijalankan selama 4 detik sampai dengan detik ke-8. Pada detik ke-8, burst time P2 berubah dari 10 menjadi 6 karena P2 telah berjalan selama 4 detik.
Nah, selanjutnya pada detik ke-8, P3 akan dijalankan. P3 dengan burst time 6 akan berjalan selama 4 detik sampai dengan detik ke-12. Pada detik ke-12, burst time P3 berubah dari 6 menjadi 2, karena P3 telah berjalan selama 4 detik. Pada detik ke-12, P4 dijalankan. P4 dengan burst time 2 akan dijalankan selama 2 detik sampai detik ke-14. Pada detik ke-14, P4 sudah selesai dijalankan. Selanjutnya, pada detik ke-14, P5 akan dijalankan. P5 dengan burst time 3 akan berjalan selama 3 detik sampai dengan detik ke-17. Nah, pada detik ke-17, P5 selesai dijalankan. Selanjutnya, pada detik ke-17, P1 akan dijalankan. P1 dengan burst time 4 akan dijalankan selama 4 detik sampai detik ke-21. Pada detik ke-21, P1 sudah selesai dijalankan. Selanjutnya, kita akan menjalankan P2. P2 dengan burst time 6 akan berjalan selama 4 detik sampai dengan detik ke-25. Pada detik ke-25, burst time P2 akan berubah dari 6 menjadi 2, karena P2 sudah berjalan selama 4 detik. Selanjutnya, pada detik ke-25 kita akan menjalankan P3. P3 dengan burst time 2 akan berjalan selama 2 detik sampai dengan detik ke-27. Pada detik ke-27, P3 sudah selesai dijalankan. Nah, yang terakhir, pada detik ke-27, kita akan menjalankan P2. P2 dengan burst time 2 akan dijalankan selama 2 detik sampai dengan detik ke-29. Pada detik ke-29, semua proses sudah selesai dijalankan. Selanjutnya, kita akan menghitung waktu tunggu dari tiap-tiap proses. Yang pertama untuk P1. Nah, untuk P1 terakhir kali dijalankan yaitu pada detik ke-17. Nah, sebelumnya P1 sudah pernah dijalankan sekali, yaitu dari detik ke-0 sampai detik ke-4. Maka waktu tunggunya yaitu 17 dikurangi 4 sama dengan 13. Selanjutnya untuk P2. P2 terakhir kali dijalankan yaitu pada detik ke-27. Nah, P2 ini sebelumnya sudah 2 kali dijalankan. Yang pertama pada detik ke-4 sampai 8 dan pada detik ke-21 sampai 25 sebanyak 4 detik. Nah, maka waktu tunggunya yaitu 27 dikurangi 4 dikurangi 4. Hasilnya yaitu 19. Selanjutnya untuk P3. Untuk P3 terakhir kali dijalankan yaitu pada detik ke-25. Nah, sebelumnya P3 ini pernah dijalankan sebanyak 1 kali pada detik ke-8 sampai detik ke-12. Maka waktu tunggunya yaitu 25 dikurangi 4 sama dengan 21. Selanjutnya, waktu tunggu untuk P4. Nah, untuk P4 ini terakhir kali dijalankan yaitu pada detik ke-12. Nah, P4 ini sebelumnya belum pernah dijalankan. Jadi P4 waktu tunggunya yaitu 12. Selanjutnya untuk P5. P5 terakhir kali dijalankan yaitu pada detik ke-14. Untuk P5 sebelumnya belum pernah dijalankan. Maka waktu tunggunya yaitu 14. Nah, sekarang kita akan menghitung rata-rata waktu tunggu untuk tiap proses. Caranya yaitu dengan menjumlahkan waktu tunggu dari tiap-tiap proses dan dibagi dengan jumlah proses yang ada. Nah, di sini kita akan menjumlahkan waktu tunggu dari tiap-tiap proses yaitu 13 ditambah 9 ditambah 21 ditambah 12 ditambah 14 yang hasilnya yaitu 79. Lalu akan dibagi dengan 5. 5 didapat dari jumlah dari proses itu sendiri yaitu berjumlah 5. Nah, hasil dari 79 dibagi 5 sama dengan 15,8 satuan waktu. Nah, berarti dapat kita simpulkan waktu tunggu untuk tiap-tiap proses yaitu 15,8 satuan waktu.
Materi yang terakhir yaitu round robin prime time. Nah, jadi skema ini digunakan jika setiap proses memiliki arrival time atau waktu kedatangan yang tidak sama. Proses dengan skema ini dilakukan berdasarkan time kuantum. Setiap proses nantinya akan dijalankan berdasarkan time kuantum yang sudah ditentukan. Perbedaan antara round robin non-prime time dengan round robin prime time yaitu terletak pada arrival time-nya. Untuk round robin non-prime time, arrival time atau waktu kedatangannya yaitu secara bersamaan. Namun untuk round robin prime time, waktu kedatangannya berbeda untuk setiap proses. Selanjutnya, di sini sudah terdapat tabel yang berisi 5 proses, yaitu proses P1 sampai dengan P5. Untuk P1, arrival time-nya 0 dan burst time-nya 8. Untuk P2, arrival time-nya 2 dan burst time-nya 10. Untuk P3, arrival time-nya 4 dan burst time-nya 6. Untuk P4, arrival time-nya 5 dan burst time-nya 2. Untuk P5, arrival time-nya 7 dan burst time-nya 3. Lalu di sini kita sudah menentukan untuk time kuantumnya sama dengan 4. Nah, di sini kita akan menggunakan satuan waktu detik. Nah, yang pertama pada detik ke-0 yang merupakan arrival time untuk P1. Di sini P1 dengan burst time 8 akan dijalankan selama 4 detik sampai dengan detik ke-4. Namun, pada detik kedua di sini merupakan arrival time dari P2. Nah, pada detik keempat, P1 burst time-nya berubah dari 8 menjadi 4 karena P1 telah berjalan selama 4 detik. Nah, pada detik keempat di sini yang merupakan arrival time dari P3. Selanjutnya, pada detik keempat di sini P2 akan dijalankan. P2 dengan burst time 10 akan dijalankan selama 4 detik sampai dengan detik ke-8. Namun sebelumnya, pada detik ke-5 di sini yang merupakan arrival time dari P4 dan pada detik ke-7 yang merupakan arrival time dari P5. Nah, pada detik ke-8, burst time dari P2 berubah dari 10 menjadi 6 karena P2 telah berjalan selama 4 detik. Selanjutnya, pada detik ke-8, P3 akan dijalankan. P3 dengan burst time 6 akan berjalan selama 4 detik sampai dengan detik ke-12. Pada detik ke-12, burst time P3 berubah dari 6 menjadi 2 karena P3 telah berjalan selama 4 detik. Nah, selanjutnya pada detik ke-12 kita akan menjalankan P1. P1 dengan burst time 4 akan berjalan selama 4 detik sampai dengan detik ke-16. Pada detik ke-16, P1 telah selesai dijalankan. Selanjutnya, pada detik ke-16 kita akan menjalankan P4 dengan burst time 2. Nah, P4 akan berjalan selama 2 detik sampai dengan detik ke-18. Pada detik ke-18, P4 sudah selesai dijalankan. Selanjutnya, pada detik ke-18, kita akan menjalankan P5. P5 dengan burst time 3 akan dijalankan selama 3 detik sampai dengan detik ke-21. Pada detik ke-21, P5 telah selesai dijalankan. Nah, selanjutnya, pada detik ke-21, kita akan menjalankan P2. P2 dengan burst time 6 akan dijalankan selama 4 detik sampai dengan detik ke-25. Pada detik ke-25, burst time dari P2 berubah dari 6 menjadi 2, karena P2 sudah berjalan selama 4 detik. Selanjutnya, pada detik 25, kita akan menjalankan P3. P3 dengan burst time 2 akan dijalankan selama 2 detik sampai dengan detik ke-27. Selanjutnya, pada detik 27, P3 telah selesai dijalankan. Dan yang terakhir, pada detik ke-27, kita akan menjalankan P2 dengan burst time 2. Nah, di sini, P2 akan berjalan selama 2 detik sampai dengan detik ke-29. Pada detik ke-29, semua proses telah selesai dijalankan.
Nah, selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggu untuk setiap proses. Yang pertama, untuk proses P1. Di sini kita lihat P1 terakhir dijalankan yaitu pada detik ke-12. Nah, sebelumnya P1 telah dijalankan pada detik ke-0 sampai detik ke-4. Maka waktu tunggu untuk P1 yaitu 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Selanjutnya, waktu tunggu untuk P2. Nah, di sini kita bisa melihat P2 terakhir kali dijalankan yaitu pada detik ke-27. Lalu sebelumnya P2 telah 2 kali dijalankan, yaitu dari detik ke-4 sampai detik ke-8 dan pada detik 21 sampai detik ke-25. Nah, lalu di sini kita lihat waktu kedatangan dari P2 ini yaitu pada detik kedua. Maka waktu tunggu untuk P2 yaitu 27 dikurangi 4, dikurangi 4, dan dikurangi waktu kedatangannya yaitu 2. Hasilnya yaitu 17. Selanjutnya waktu tunggu untuk P3. Nah, untuk P3 ini terakhir kali dijalankan yaitu pada detik ke-25. Sebelumnya P3 ini telah 1 kali dijalankan, yaitu pada detik ke-8 sampai detik ke-12. Lalu di sini kita bisa lihat waktu kedatangan atau arrival time dari P3 itu yaitu pada detik ke-4. Jadi waktu tunggunya yaitu 25 dikurangi 4 dikurangi 4. Hasilnya yaitu 17. Selanjutnya yaitu waktu tunggu untuk P4. Nah, di sini dapat kita lihat P4 terakhir kali dijalankan yaitu pada detik ke-16. Nah, sebelumnya P4 ini belum pernah dijalankan. Lalu kita lihat waktu kedatangan dari P4 ini yaitu pada detik ke-5. Maka waktu tunggunya yaitu 16 dikurangi 5. Hasilnya yaitu 11. Yang terakhir yaitu waktu tunggu untuk P5. Nah, P5 ini terakhir kali dijalankan pada detik ke-18. Nah, P5 ini sebelumnya belum pernah dijalankan. Lalu kita lihat waktu kedatangan dari P5 yaitu detik ke-7. Maka waktu tunggu untuk P5 yaitu 18 dikurangi 7. Hasilnya yaitu 11. Nah, selanjutnya kita akan menghitung rata-rata waktu tunggu untuk setiap proses, yaitu dengan cara menjumlahkan waktu tunggu dari tiap proses dibagi 5. Nah, di sini kita akan menjumlahkan 8 ditambah 17 ditambah 17 ditambah 11 ditambah 11. Hasilnya yaitu 64. Lalu 64 dibagi 5, hasilnya yaitu 12,8 satuan waktu. Jadi rata-rata waktu tunggu untuk tiap proses yaitu 12,8 satuan waktu. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.